Beberapa minggu jelang Lebaran, pemerintah terus rapatkan barisan agar mudik tahun ini berjalan lancar. Berbagai cara dipersiapkan pemerintah untuk mengurai arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan ekstrim. Mulai dari membatasi kendaraan logistik lalu lalang jelang Lebaran, penerapan ganjil genap, penambahan armada, hingga ada penambahan pelabuhan baru untuk menghindari penumpukan saat arus mudik. Di sini kelihatan mobil pribadi itu dominan banget, tapi mungkin kalau mobil pribadi itu kita harus melakukan upaya yang maksimal di tol Cipali. Sedang sepeda motor juga banyak. Kami dalam kesempatan ini melaporkan bahwa kami sudah menghimbau supaya tidak ada mudik menggunakan motor karena resikonya tinggi sekali. Next, lalu kita sampaikan bahwa yang mudik paling banyak itu menuju Jawa Tengah, asalnya dari Jawa Timur paling banyak. Dan dari kondisi ini kita lihat bahwa tol Trans Jawa itu cukup banyak, 33%. Jadi kalau dari 123 ya lumayan banyak, sehingga kita harus melakukan konsentrasi di situ. Next, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati. Nah, dari sini terlihat bahwa semua mudik itu adalah 21 sampai 26. Kemarin dalam ratas sudah disetujui Presiden, dimulai dari 19, 20, 21, 2 hari Lebaran, setelah itu 2 hari. Sehingga kita ada 4 hari untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita untuk mudik. Next. Ini adalah satu perkiraan dari apa yang sudah kita identifikasi bahwa pengaturan dari mobilitas ini harus kita lakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder. Dengan polisi kita sangat intensif. Di darat kita tentu nanti kepolisian menjadi satu komandan di lapangan. Kita sebagai pembuat regulasi bersama-sama untuk di lapangan. Udara relatif terkendali, insya Allah, dan laut juga kita akan mengadakan mudik Lebaran di laut, dan kita harapkan saudara kita hanya menggunakan mobil, bus, tapi juga ada di laut dan di kereta api. Sementara itu dari sisi fasilitas dan penunjang mudik, pemerintah mulai menyiapkan jalan tol fungsional dan penambahan jalan nasional baru. Saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 km, terbagi atas lintas utara Jawa 1.192 km dengan kondisi mantap atau layak jalan 92%, dan jalan lintas pantai selatan Jawa 1.543 km dengan kondisi mantap atau layak jalan 93%. Untuk jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 km dengan tip sebanyak 90 tip. Yang pertama adalah Cisumdawu, ini yang legendaris karena baru akan selesai nanti mungkin pertengahan tahun, tapi pada tanggal 15 April ini, kami kemarin terakhir minggu lalu ke sana, kita akan sudah tembus dari Cileunyi sampai ke Cipali. Sementara itu, operator jalan tol juga mengaku telah siap untuk menyambut mudik Lebaran tahun ini. Sejumlah jalan sudah hampir selesai diperbaiki, termasuk antisipasi lonjakan pengguna lalu lintas. Mengelola gitu ya, 8 ruas yang dari ujung barat dan mungkin sampai ujung timur saat ini, dari mulai Tangerang Merak sampai ke Pandaan Malang. Nah, di bagian barat tentunya kita ada
Tangerang Merak, kemudian Cikopo Palimanan itu LMS. Kemudian ada sisi metronya yaitu Ulu Jami Kebonjeruk dan Kunciran Serpong. Serta di wilayah Jawa Tengah ada Semarang Solo, kemudian makin ke timur ada Jombang Mojokerto, Surabaya Mojokerto dan Pandaan Malang. Dengan total yang kita kita kelola sebanyak 396 km dan tentunya baik Astra Infra ataupun grup lain yang berbarengan berpartner dengan Astra Infra dengan ini sih menyatakan bahwa kami sudah siap. Adapun Polri akan menerapkan sistem kontraflow selama arus mudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kontraflow baru akan diterapkan jika kapasitas kendaraan mencapai 60% per jam. Pada saat situasi arus volume kendaraan yang masuk ke jalur kendaraan volumenya sangat padat sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan, tentu skenario rekayasa kita persiapkan. Mulai dari ganjil genap sampai dengan kontraflow sampai dengan one way. Itu semuanya kita siapkan utamanya di jalur-jalur yang untuk mudik mulai dari Cikampek sampai Kali Kangkung, demikian pula sebaliknya, dan kemudian jalur yang ada di Jawa Barat mengarah ke Jakarta dan Jakarta mengarah Jawa Barat supaya tetap bisa jalan. Itu semuanya kita sudah atur. Untuk melaksanakan prakondisi, kami melaksanakan operasi rutin yang ditingkatkan 1 minggu sebelum tanggal 18 dan 1 minggu setelah tanggal 1 Mei. Dalam riset yang terakhir dilakukan Kementerian Perhubungan, diperkirakan akan ada 123 juta orang bakal melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah itu naik signifikan dari jumlah tahun lalu yang tercatat pemudik hanya mencapai 85 juta orang. Prediksinya, puncak arus mudik akan terjadi pada 1 hari jelang Lebaran atau pada Jumat 21 April 2023. Sementara itu kenaikan perjalanan sudah mulai terjadi sejak 19 April 2023. Kita harapkan saja mudik tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, dan mampu menggerakkan ekonomi nasional dengan optimal. Tim Liputan CNBC Indonesia.